Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kepada Allah Tuhan Rahman bersifat wujud serta kidam pujaan umat siang jemalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat serta selatan utara timur Jawa Barat. Mulanya jalur disarakkan kanai kulari dinan bapalun, mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Tak puntiang kahulu di bawah kiliran taji asam mulu kata dahulu tiga limbagu nan terjali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jobasi, ketiga sirih jepinang. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang nan tersabut di bulik manih dan terpakai di baso bayak. Bulik manih telempong kato baso bayak gulo di bibir di dalam bungka dan piawai nan banamu adat jo sopan santun. Nyata limbagu nan terjali isinya adat je pusaku nan bersama kita memakaikan. Kajirat tabang ramu-ramu inggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kata indak basabuk namu kadang indak berimbaukan gala sambah terserak ke tengah-tengah. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabik minta ampun ambu dahulu. Jawablah salam di nerapik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Dun Sanak Sulah Benang Project dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di awal video ini kita ingin memberitahukan kepada Dun Sanak Kasadonyo bahwasanya di video kita mulai dari hari ini sampai video-video selanjutnya kita akan mengupayakan untuk berbahasa Indonesia, karena ini juga merupakan evaluasi dari video-video kita sebelumnya. Kita sudah sebenarnya mengupayakan untuk berbahasa Minang dengan tujuan untuk melestarikan kepada generasi muda dan mudi Minangkabau agar memang ketingkatan kepercayaan dan memegang bahasa Minang itu menjadi di kesehariannya itu menjadi kebiasaan. Nah, akan tetapi untuk di video kita, untuk di konten dan channel kita ini agar merebak lebih luas, jangkauannya lebih luas, kita mulai dari video ini akan berbahasa Indonesia teman-teman, dan tentunya akan diiringi juga dengan pasambahan dan apapun itu yang melekat dan menjurus kepada adat dan budaya Minangkabau tentunya. Nah, ini jikalau bagaimana pendapat dari teman-teman semua, dari Dun Sanak semuanya, silahkan komentar di kolom komentar. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman Dun Sanak semuanya, kita akan membahas terkait dari cerita. Ini adalah sebuah kisah dari saya pribadi, yang mana sebenarnya saya pribadi tidak suka dengan sosial media gitu ya. Akan tetapi karena satu dan dua alasan, karena berdiskusi juga dengan kebanyakan orang, timbullah pemikiran-pemikiran yang bermacam di kepala ini, dan akhirnya memberanikan diri untuk aktif di sosial media. Dan tentunya setelah mendapatkan ruang dan wadahnya, akhirnya ya jadilah konten Sulah Bendang ini. Dan teman-teman, yang perlu kita sampaikan, setelah dari mulai berkembang 1, 2, 3 yang menonton channel kita ini, yang support, yang memberikan dukungan, akhirnya merebaklah ataupun boominglah yang dinamakan TikTok di sosial media ini. Jadi saya adalah orang yang anti sekali bermain TikTok teman-teman. Akan tetapi karena ada dorongan dan ada support dari kawan-kawan di sekeliling juga teman-teman yang peduli akan channel ini, menganjurkan saya untuk dan kita dari Sulah Bendang untuk bermain juga di TikTok. Begitu bahasanya teman-teman. Jadi alhamdulillah kita sudah punya akun TikTok hari ini. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dari bagaimana TikTok ini ataupun sosial media ini mempengaruhi kinerja dari pikiran kita. Selamat datang di Balai Nerandah. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita awali tadi, kita memang sudah punya akun TikTok. Nah, akun TikTok kita bernama Sulah Bendang Project, yang mana di awal memang kita mengupayakan video-video yang ibaratnya bisa ditonton oleh orang. Kita lakukan dengan menit video kita usahakan orang tidak cepat bosan gitu ya, orang menonton video kita sampai habis, kan itu yang kita harapkan. Nah, akan tetapi setelah kita pelajari lebih lanjut lagi, ternyata teman-teman TikTok ini membuat kita nyaman, ataupun bukan hanya TikTok, seperti Instagram dan lain-lain yang ada YouTube Short juga di YouTube gitu ya. Jadi video-video pendek yang mulai
ibaratnya memasuki kehidupan kita bersosial media, teman-teman. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan adalah tujuan sebenarnya dari sosial media ini adalah mengupayakan agar kinerja otak kita itu memang cukup, atau tadinya kita bisa memahami sampai 10 menit kita belajar gitu ya, sampai 20 menit, 1 jam bahkan kita belajar, otak kita masih mampu. Tapi karena kebiasaan kita scroll TikTok gitu ya, Instagram, sosial media lainnya, yang mana yang berisikan video-video 35 menit paling lama, 3 menit maksimal gitu ya, yang sering kita tonton, akhirnya ini mempengaruhi kinerja otak kita, teman-teman. Nah, jadi ketika kita belajar 1 jam, 30 menit lah paling kurang, otak kita akan merasakan lelah gitu ya. Otak kita akan merespon bahwasanya, oh, hari biasanya kita tidak seperti ini, kata otak kita. Kenapa hari ini melebihi dari jadwal biasanya? Nah, hal ini sebenarnya akan membuat otak kita tumpul, teman-teman, tidak bekerja secara efektif lagi karena kebiasaan yang kita berikan, asupan-asupan yang kita berikan ke otak kita. Kalau pembahasan yang seperti ini tentunya teman-teman yang mungkin dari ahlinya gitu ya, dan ahli-ahli ini tentu akan membahas lebih rinci lagi. Tapi teman-teman, kepada Dunsana Ambo Sulah Bendang Project, kepada teman-teman semuanya Dunsana dimanapun, memberitahukan bahwasanya jangan terlalu sering mengkonsumsi sosial media yang berisikan video-video pendek seperti TikTok tadi, YouTube Short, Instagram yang cuman berisi 1 menitan gitu. Nah, usahakan memang ketika kita belajar ini, karena sesungguhnya kemampuan otak kita ini luar biasa, teman-teman. Jikalau kita asah dengan kebiasaan-kebiasaan yang malas seperti ini, ya juga akan berpengaruh kepada otak kita. Kita belajar satu jam itu sudah tidak sanggup gitu ya. Padahal kita kuliah 2 jam, walaupun akhirnya kita ngantuk 1 jam ke belakang atau 30 menit ke belakangnya. Tapi tidak bisa kita pungkiri, banyak juga dari kita yang bisa bertahan 2 jam ini gitu, mendengarkan dosen kita memberikan ilmu pengetahuan misalnya di kampus ataupun dimanapun kita belajar. Nah, karena kebiasaan kita yang scroll TikTok yang 30 menit ini akhirnya mempengaruhi. Nah, akhirnya keluar biasaan dari otak kita ini akan berkurang, teman-teman, akan terbiasa dengan kebiasaan yang kita berikan. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita sampaikan kepada teman-teman adalah silahkan follow akun kita di konten Sulah Bendang yang ada di TikTok. Nah, jadi di sana kita akan mengupayakan video-video ini sampai 10 menitan normalnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak hanya menonton video ini cuman 1 menit gitu ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, tapi usahakan sampai selesai ketika menonton video yang ada di TikTok dimanapun itu. Tapi usahakan memang kualitas kita menonton di sosial media, kita scroll dan segala macamnya, memang banyak ilmu dan pengetahuan di sana, tapi kita kontrol juga. Jangan sampai seharian berapa jamnya kita habiskan untuk scroll TikTok saja gitu loh. Nah, jadi biasakan juga untuk membaca buku, melaksanakan kegiatan-kegiatan positif lainnya, bersosial masyarakat gitu ya, jangan bersosial media saja. Sekian teman-teman. Nah, untuk pepatah kita pada hari ini mungkin ya, pakaikanlah kecerdasan orang Minang. Tahu jodahan nan kamaimpo, tahu jorantiang nan kamancucua. Tahu jodahan nan kamaimpo, tahu jorantiang nan kamancucua. Jadi teman-teman, ya semuanya ini ada sebab dan akibatnya. Jadi teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan apa yang sudah kita punyai dan apa yang sudah kita pahami. Mari kita lakukan bersama-sama mulai dari hari ini. Sekian teman-teman, ibarat bido kacik dan alu sudah pekakian dan alu langkok bana cikok balaya mendapi-napi kok katangah takuit di buayu kok katapi takuit di gelombang. Tak mungkin si butuh kamu membiang, si lumpuh kamu menari, si bisu kamu nyanyi. Karena sama-sama belajar dan berkat dukungan dan support dari teman-teman juga, ya kita hari-hari semakin bersemangat untuk tetap ada di channel Sulah Bendang ini. Silahkan komen teman-teman apa yang perlu kita perbaharui, apa yang perlu kita tambah, dan apa yang perlu kita bahas untuk konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.